Agung Banten Lama dibangun pada masa pemerintah Sultan yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada abad ke-16, yaitu sekitar tahun 1552 sampai 1570 Masehi, yang bergelar Panembahan Surosoan. Beliau dilahirkan pada tahun 1479 di Cirebon, putra dari pernikahan Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Kaunganten. Dan kemudian dilanjutkan pembangunan Masjid Agung tersebut oleh putranya yaitu Sultan Maulana Yusuf yang menjadi Sultan kedua, memerintah antara tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Pembangunan masjid secara lengkap mulai dilaksanakan pada tanggal 5 bulan Zulhijjah tahun 966 Hijriah atau 1569 Masehi. Meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, nampak masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Seperti yang masjid-masjid lainnya, bangunan induk masjid berdenah segi 4. Atapnya merupakan atap bersusun 5 dengan bagian kiri dan kanannya terdapat masing-masing serambi. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten beserta keluarganya. Di antaranya, makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara serambi selatan terdapat makam Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin dan lainnya. Masjid Agung Banten juga memiliki paviliun tambahan yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Paviliun 2 lantai ini dinamakan Tiamah, berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Kardel. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina dan menara yang memiliki momolo di puncaknya. Terdapat bunga teratai khas Cina yang juga merupakan bagian pada masjid itu, yang menurut sejarah pembangunannya dilakukan atas bantuan seorang arsitektur asal Cina yang bernama Cek Bancut. Masjid ini memiliki halaman yang luas dengan taman yang dihiasi bunga-bunga flamboyan. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Menara Masjid Agung Banten dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560. Tujuan dibangunnya menara ini yaitu sebagai tempat untuk mengumandangkan azan serta tempat untuk memantau keadaan di Teluk Banten. Konon, menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620 oleh seorang arsitek Belanda, Hendrik Lucas Kardel. Pada waktu itu Kardel memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna. Kemudian direnovasi pada tahun 1683, sangat terlihat jelas akulturasi budaya antara Cina, Belanda, Eropa, dan pribumi yang kuat dalam komplek Masjid Agung Banten. Menara Masjid Agung Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, pengunjung harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang saja. Dari bagian atas menara ini, pengunjung dapat melihat pemandangan di sekitar masjid, termasuk perairan lepas pantai dengan perahu-perahu nelayannya. Jarak antara menara ini dengan pantai tidaklah jauh, yaitu sekitar kurang lebih 1,5 km, sehingga cukup jelas untuk memantau kesibukan di perairan Laut Banten. Pada bagian atas pintu terdapat ornamen mirip peluru. Beberapa ahli berpendapat, pintu masuk menara dia analogikan dengan pintu masuk candi Hindu-Buddha. Puncak menara terdapat momolo atau mastaka, dibuat dari tanah liat bakar menyerupai bunga yang sedang mekar. Pengunjung yang ingin naik hingga atas menara dapat melalui lorong tangga melingkar. Di dalam menara terdapat 4 bagian pintu dan bentuknya sama dengan pintu masuk menara. Sedangkan pada bagian selatan dari Masjid Agung Banten terdapat bangunan yang dinamakan Tiamah. Bentuknya berupa segi 4 panjang dan bertingkat.
Bangunan ini mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno dan menurut sejarah didesain pula oleh Hendrik Lucas Kardel. Dahulu, bangunan ini dipergunakan sebagai tempat musyawarah dan berdiskusi tentang soal-soal keagamaan. Kesultanan Banten memang menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Dalam hal ini, Islam menjadi alat legitimasi atas kekuasaan penguasa serta menjadi simbol identitas. Meskipun Islam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Kesultanan Banten, namun tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ritualnya di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan kelenteng yang merupakan pusat peribadatan etnis Cina pada masa tersebut. Dengan kata lain, Masjid Agung Banten memang syarat dengan nuansa keagamaan Islam yang telah dipadu dengan budaya Barat dan Cina pada arsitektur bangunannya. Dengan adanya makam-makam kuno Kesultanan Banten nampaknya semakin menjadikan masjid ini ramai dikunjungi untuk wisata religi, terutama di hari-hari libur maupun di hari-hari besar umat Islam lainnya. Masjid berbentuk segi empat dengan atap tumpang 5 ini sejak dibangun oleh Maulana Hasanuddin tahun 1562 Masehi atau hampir 500 tahun lalu atas petunjuk Syarif Hidayatullah, tercatat beberapa kali mengalami pembangunan di masing-masing periode Kesultanan Banten. Sejak masa runtuhnya Kesultanan Banten pada abad ke-19, masjid ini tidak tercatat adanya perubahan dan pembangunan. Sedangkan pada tahun 1923 sampai 1930 mulai dilakukan pemugaran. Hingga tahun 1945 sampai 1961, Residen Banten Kyai Haji Tabe Ahmad Khotib melakukan perbaikan masjid bersama masyarakat Banten. Dikutip dari buku Masjid Agung Banten Nafas Sejarah dan Budaya yang ditulis Juliadi, peneliti jebolan Unhas Makassar yang bertugas di BPCB Banten, tercatat adanya pemugaran oleh Dinas Purbakala tahun 1966 sampai 1967. Tercatat pula pemugaran menyeluruh oleh Korem 064 Maulana Yusuf pada Mei 1969. Juga perbaikan demi perbaikan yang bersumber dari berbagai unsur, termasuk bantuan Pertamina pada tahun 1970. Tahun 2001, atap masjid diganti dari genteng lama menjadi genteng baru. Dalam perjalanan sejarah hingga dilakukan penataan kawasan Banten Lama yang menelan anggaran ratusan miliar oleh pemerintah Wahidin Halim pada bulan Juli 2017. Namun menurut Hatta Kurdi, masjid ini dibangun jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Banten pada tanggal 22 Juni 1596 Masehi. Sementara masjid ini dibangun pada tahun 1566 Masehi. Ada pula yang berpendapat bahwa masjid ini dipengaruhi dari ajaran agama Buddha yang memiliki 8 dewa penguasa, 8 penjuru mata angin. Tapi Hatta Kurdi lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa segi 8 pada menara dan ke-24 tiang penyangga atap masjid itu merupakan ide cerdas dari Raden Sepat. 8 itu merupakan hasil pembagian dari 24 dibagi 3. Ke-24 tiang itu adalah simbol waktu 24 jam. Sementara 3 adalah simbol dari ibadah, masyiah, dan istirohah. Jadi, pesan yang ingin disampaikan agar umat Islam bisa memanfaatkan waktu seadil-adilnya untuk ketiga hal tersebut, yang masing-masing memiliki alokasi waktu sebanyak 8 jam.